Kericuan terjadi saat seorang caleg menutup akses jalan warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Diduga caleg kecewa karena tidak mendapatkan suara yang cukup dalam pemilu kali ini. Seorang caleg menutup akses jalan warga di Kelurahan Kota Uneng, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Menurutnya jalan yang dipakai Kawat Perturi ini merupakan tanah miliknya. Aksi tutup jalan ini mengundang protes warga. Namun aksi protes tidak digubris hingga terjadi ketegangan dan aksi saling adu jotos. Tak terima dengan perlakuan caleg, warga pun membalas dengan memagari jalan di sisi yang lain. Kondisi ini membuat warga sekitar kebingungan dan kesulitan menuju rumahnya masing-masing. Beberapa warga bahkan terpaksa memikul sepeda motor agar bisa melewati jalan yang dipagar. Aksi tutup jalan diduga karena caleg kecewa lantaran tidak mendapat suara yang cukup dalam pemilu kemarin. Hingga kini, pagar berduri masih terpasang di lokasi jalan. Warga berharap jalan kembali dibuka agar tidak menyulitkan dan bisa dilintasi kembali. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Ainus melaporkan. Proses rekapitulasi pemilu di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu kekesalan saksi partai karena protesnya tidak ditanggapi PPK. Sementara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, saksi parpol dan Panwascam bahkan nyaris adu jotos saat rekapitulasi sedang berlangsung. Video amatir merekam detik-detik kericuhan pecah saat sedang berlangsungnya rapat pleno penghitungan suara di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Terlihat Ketua DPC Gerindra mengambil kotak suara tanpa izin panitia pemilihan karena kesal petugas PKK tidak menanggapi protes dan tetap melanjutkan proses penghitungan suara TPS 1 dan TPS 2 Desa Demel yang diduga terjadi pelanggaran seperti ada warga sudah meninggal namun terdaftar ikut pemilu. Ketua PPK ini tidak ada kompromi. Dia ingin melaksanakan terus pleno itu. Maka saya sendiri yang mengamankan kota itu dan saya serahkan ke pihak kepolisian. Saya tidak ada niat untuk merusak. Kenapa saya yang mengamankan? Saya tidak mau dirusak oleh massa. Di Makassar, keributan sejumlah saksi parpol dengan Panwascam berlangsung saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Panakukang. Beruntung kericuhan dapat dilerai aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Keributan dipicu perbedaan data surat C salinan antara saksi parpol dengan Panwascam meski telah dilakukan penghitungan ulang. Kericuhan reda setelah disepakati penghitungan ulang dengan membuka kotak suara untuk menyinkronkan data saksi parpol dan Panwascam. Hingga kini, proses rekapitulasi suara di Kecamatan Panakukang menyisakan 3 kelurahan. Dari Makassar dan Kabupaten Sintang, Anyus melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa di kantor KPUD Polewali Mandar, Sulawesi Barat Sabtu siang diwarnai kericuhan. Puluhan mahasiswa terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian. Mahasiswa menuntut KPU mengevaluasi pemilu yang diduga banyak kecurangan. Aksi saling dorong petugas kepolisian dengan mahasiswa terjadi saat puluhan mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor KPU Polewali Mandar. Mahasiswa kecewa lantaran tidak ada komisioner KPU yang menemui mereka untuk menerima aspirasi mahasiswa. Massa memaksa masuk untuk menyisir ruangan namun diadang aparat kepolisian. Kericuhan akhirnya terhenti setelah Ketua KPU Polewali Mandar datang menemui massa. Mahasiswa menyampaikan tuntutan agar KPU mengevaluasi pemungutan suara yang diduga banyak kecurangan. KPU adalah bagaimana persoalan-persoalan kesalahan-kesalahan teknis di lapangan itu diselesaikan secara cepat. Karena jangan sampai terjadi lagi karena sekarang kan sudah terjadi PSI khususnya di Kecamatan Pulau. Setelah mendatangi KPU, puluhan mahasiswa melanjutkan aksinya di depan kantor Bawaslu dengan tuntutan agar Bawaslu menindaklanjuti temuan-temuan dugaan kecurangan sesuai undang-undang. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Anyus melaporkan.
Pemirsa, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala mendukung usulan pengguliran hak angket di DPR RI. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan telah bertemu dengan partai pengusungnya membahas pengguliran hak angket guna mengusut dugaan kecurangan pemilu. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala mendukung usulan pengguliran hak angket di DPR RI. Menurutnya usulan pengguliran hak angket merupakan hal yang baik untuk menghilangkan dugaan kecurangan. JK pun meminta kepada pihak yang diduga melakukan kecurangan untuk tidak panik jika memang tidak benar. Saya kira dua-duanya baik, karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, kan bagus. Mereka menghilangkan kecurigaan. Dia tak usah khawatir. Bagi yang menuntut, kalau hasilnya bagaimana, itu kan juga baik. Dia tak usah kita juga apa-apa. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya jalan aja, jangan khawatir. Sementara calon presiden nomor urut 1 juga telah bertemu partai pengusungnya mengenai usulan hak angket DPR guna menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Yang menjadi polemik kan juga penggunaan aplikasi Sirekap gitu. Dan itu dalam aturan juga hanya sebagai alat bantu sebenarnya. Dari Bapak sendiri melihat... Saya setuju dengan surat yang dikirimkan oleh PKS dan dikirimkan oleh PDIP. Sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan untuk hak angket DPR terkait pelaksanaan pemilu yang diduga syarat kecurangan terus menguat. Selain mendukung hak angket, sejumlah elemen masyarakat juga menuntut anggota KPU dan Bawaslu diberhentikan serta dilakukan pemilu ulang. Sejumlah elemen rakyat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Gugat Pemilu 2024 mengeluarkan maklumat sebagai respon atas proses pelaksanaan pemilu yang diduga marak terjadi kecurangan. Kecurangan sudah terindikasi terjadi sejak awal tahapan pemilu dan terjadi secara gamblang. Ironisnya Presiden Joko Widodo tidak mampu menjaga agar pemilu berlangsung netral dan jurdil. Selain menolak pemilu curang, Aliansi Rakyat Gugat Pemilu 2024 juga menuntut anggota KPU dan Bawaslu diberhentikan, serta mendesak DPR menggunakan hak angket. Jadi sudah melebihi daripada kecurangan pemilu pada umumnya. Jadi kami sangat mendukung apapun langkah yang ditempuh oleh kawan-kawan di DPR, oleh wakil-wakil rakyat, baik itu hak angket, interpelasi dan sebagainya, yang ujungnya pun ketika bermuara pada pemakzulan yang secara konstitusional, kami rakyat sangat mendukung. Di tempat terpisah, sejumlah lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu mengungkapkan berbagai dugaan kecurangan pemilu yang menguntungkan salah satu paslon Capres-Cawapres sudah cukup untuk mengarah ke hak angket oleh DPR. Terlebih lagi masyarakat pendukung hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga tidak ada alasan bagi partai politik untuk mendukung hak angket. Tetapi at least ketika kita menyuarakan bahwa rakyat mendukung hak angket sebagai bagian dari proses politik, sebagai bagian dari langkah hak yang perlu diambil oleh DPR, kita sangat harapkan bahwa partai politik mendengar suara ini, bahwa partai politik percaya bahwa untuk membangun kredibilitas mereka sebagai sebuah mesin politik yang memang bekerja, mereka justru harus menggunakan hak angket ini. Jika nantinya partai politik tidak menjalankan fungsinya untuk melakukan hak angket, Oki menyebut akan muncul desakan dari rakyat dan mahasiswa dengan turun ke jalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.